Halo, selamat sore sobat trader semuanya. Jumpa lagi dengan Marlam Channel, channel yang memberikan edukasi, sharing, dan informasi tentang trading forex dan gold. Pada kesempatan kali ini, saya sharing bersama narasumber yang tidak asing lagi, yang mana di tahun 2017-2018 narasumber kali ini sangat fenomenal. Namun setelah itu kita tidak mengetahui kabarnya, dan kali ini saya mengundang beliau untuk berbagi informasi, edukasi, dan sharing bagaimana perjalanan narasumber kali ini. Namun sebelumnya, saya selalu menginformasikan buat teman-teman semuanya, pilihan menjadi trader adalah pilihan yang tepat untuk saat ini. Kita bisa melakukan dari mana saja, dari rumah, dan tentunya kita akan lebih aman dan nyaman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan bahwa Marlam Channel akan memberikan edukasi, akan explore bagaimana kita menjadi trader yang baik, bagaimana kita bisa sukses menjalani trading. Kita tidak akan pamer, tidak akan sombong hasil yang dihasilkan dari trading, namun saya akan explore mengenai cara yang tepat dan benar. Saya sudah terhubung dengan narasumber kali ini, yaitu Bapak Sabta FX. Halo, selamat sore Pak Sabta. Ya, selamat sore Pak Marlan. Dan halo, apa kabar Pak? Ya Pak. Apakah suara saya jelas Pak? Alhamdulillah, kedengaran di sini sangat jelas sekali Pak. Baik. Maaf Bapak, ini posisi sekarang di kota mana Pak? Saya posisinya masih di Jambi Pak, di kota Jambi. Yang trader di Jambi mungkin sering ketemu saya juga. Oke, baik. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, mungkin sebagian kecil teman-teman trader yang baru belum mengenal Pak Sabta. Pak Sabta, boleh kenalan dulu dengan teman-teman? Oke, selamat malam semua. Saya kenalkan ya, saya Sabta ya. Nama lengkap Sabta Wirman. Saya murni trader, ya murni trader. Dan saya juga kadang-kadang memberikan edukasi kalau ada permintaan gitu. Dan saya domisili saya di kota Jambi, dan teknik saya kasih brand itu namanya T80. Kenapa kayak kasih T80? Tentu ada sesuatu di situ. Baik. Cukup itu Pak. Ya. Oke, itu sekilas perkenalan narasumber kali ini. Pak Sabta FX terkenalnya dengan branding T80. Nah, kita ke depan akan explore selama sekitar 1 jam bersama beliau.
Sobat trader yang saat ini mengikuti live, silakan sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mengedukasi, yang lebih ke arah bagaimana kita bisa berhasil menjadi trader. Bisa sampaikan di kolom komentar. Saya menunggu komentar-komentar di Facebook saya. Meskipun siaran ini saya bagikan di beberapa grup, tapi buat sobat trader yang mengikuti live ini, silahkan jika pengen kontribusi, sampaikan melalui Facebook Marlam. Saya live di Facebook Marlam. Baik Pak Sabta, Ya, tahun 2017, 2018, Pak Sabta ini sangat fenomenal. Bagaimana perjalanan saat itu, Pak? saya sebenarnya itu selama ini kan silent trader ya. Kemudian ada edukasi datang ke Jambi, seminar, interaktif banyak gitu ya, dengan di salah satu brand broker, dan di situ kayaknya mulai di sana sih mulai terekspos ke media gitu, ke Baik. media sosial gitu. Dan tentu itu kalau Kak salah tahun 2016 Pak Malan. 2016. Oh, 2016 Pak ya? Iya, kalau nggak salah saya juga pernah ketemu dengan Pak Malan waktu itu di Yogyakarta ya, kalau nggak salah Ya, ya. pertama kali. Pertama kali. Dan di 2016 itu mulai di media sosial gitu. Dan alhamdulillah selama di media sosial kita banyak membantu orang juga gitu ya. Tapi tidak sedikit juga hal-hal yang negatif yang kita lihat, ya bulian dan sebagainya. Itu biasalah trader 62. Oke. Dari perjalanan menjadi mentor atau pembimbing saat itu tentunya banyak sekali Pak ya, pengalaman-pengalaman yang diterima Pak Sabta Efek ya. Tentu Pak, dan tentu banyak sekali pengalaman setelah jadi mentor gitu ya. Kita katakanlah, oke, dia terpaksa sebut gitu. Saya juga mentor di salah satu seminar di ABS waktu itu, dan ngisi beberapa kota di Indonesia, dan banyak sekali curhat-curhatan dari para trader gitu, dan khususnya trader pemula gitu. Dan yang saya lihat, yang saya amati itu ya, trader-trader Indonesia, trader kita itu banyak yang tidak menghargai proses tapi ingin instan. Itu yang saya lihat gitu. Karena namanya trader itu ada proses ya, ada proses menuju sebuah titik di mana kita bisa mengeksplor diri kita gitu. Itu sih keluhan dari yang saya lihat dari apa yang saya lihat di realitinya begitu. Baik. Nah, tentunya setelah banyak pengalaman, banyak menemui masalah, banyak menemui banyak karakter, Pak Sabta mempunyai sesuatu yang bisa di-sharing kepada teman-teman, Pak. Oke, baik. Saya akan menyampaikan, dan saya sering ingin menyampaikan kepada teman-teman, sistem trading yang banyak dikejar oleh orang, yang hampir seluruh trader, apalagi yang masih itu kejar sana, kejar sini, itu sistem trading. Sebenarnya trading itu simple sekali. Grafiknya tinggal naik ke bawah aja. Gitu. Nah, artinya saya ingin mengatakan bahwa begini, bahwa trading itu trading itu merupakan sebuah sistem. Semua sistem dalam trading itu bagus, itu maksud saya gitu. Jadi semua sistem dalam trading itu bagus gitu. Kita bisa menggunakan sistem trading kita gitu, buat sendiri, atau pengen lebih fail ya bisa dicari mentor bagaimana membuat sebuah sistem gitu. Nah, yang harus kita jalankan seorang trader gitu ya, itu pengulangan terus gitu. Dan terus pengulangan dan latihan. Karena percuma saja hari ini kita belajar sistem A, begitu loss kita belajar ke sistem B,
begitu lolos di sistem B, belajar lagi sistem C. Jadi kita hari-hari itu adalah belajar gitu. Nah sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari realitinya kita hanya butuh fokus. Kalau diri kita fokus ya tentu akan membuahkan hasil yang lebih baik gitu. Jadi fokus salah satu dan selalu berulang-ulang gitu. Nah disitulah proses kita akan tahu kelemahan gitu. Kalau di dalam sebuah manajemen itu analisa SWOT apalah kelemahan, kekurangan gitu, kekuatan dari sistem trading kita itu sendiri gitu. Teman-teman bisa bikin sistem sendiri kok, gampang kok bikin sistemnya. Tapi ya harus butuh waktu gitu. Nah kalau pengen simple ya belajar selama itu mentor gitu atau teman yang dekat gitu dan ya Ya. dikuliti, dipelajari terus menerus dan jangan sampai setelah belajar lo sedikit udah pindah lagi. Nah ini akan untuk hal-hal begitu saja gitu kan sayangkan gitu. Gitu aja Oke. sih. Oke. Oke, baik, Pak. Jadi buat teman-teman yang mau mengenal trading itu sebenarnya bisa belajar sendiri, tapi memang kelemahannya kita perlu waktu. Bisa juga belajar kepada tempat-tempat edukasi sesuai pilihan masing-masing, Pak ya. Yes, betul Pak. Baik. Nah, kemudian apa yang kira-kira bisa membuahkan hasil untuk seorang trader itu, Pak? Bagaimana jalannya? Oke. Jadi begini, kalau di dalam sebuah bisnis, trading adalah businessman. Oke. Bukan Ya. bisnis boy. Ya, 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 ya. Ini bisnis. Nah, yang namanya bisnis itu ada konsepnya dan kita harus menata konsep itu. Selama ini kita lihat orang fokus hanya di teknikal, fokus di teknikal dan fundamental, dan mereka fokus di sana. Gitu. Sebenarnya bagus dan itu adalah awal titik awal gitu dalam trading itulah strategi. Gitu. Nah, Ya. tetapi yang tidak banyak orang tahu, nah karena trading itu adalah bisnis, bagaimana bisnis ini kan bisa berkembang hingga ke depannya. Jadi kita punya konsep ke depan gitu. Jadi dalam arti kata kita punya plan, ada strateginya gitu ya. Kalau saya di sini memakaikan apalah misalnya begini nih. Apakah hasil akhir yang saya inginkan dari tradingnya itu gitu. Misalnya saya ingin dapat duit banyak, saya ingin menyumbangkan kepada orang-orang yang dibutuhkan. Itu hasil akhir saya gitu dan saya juga nggak perlu pamer begini-begini dan begitu. Nah itulah hasil akhir yang kita inginkan. Nah kemudian setelah hasil akhir yang kita inginkan setelah itu kita harus punya attitude. Nah attitude Hmm. ini yang penting dalam seorang pengusaha atau businessman gitu. Kita sebagai bisnis dalam attitude ini. Dan soal ini adalah mengenai psikologi sebenarnya dan jarang sekali dibahas. Saya lihat di grup-grup media sosial di Trade Indonesia itu jarang sekali dibahas soal psikologi, bagaimana membentuk psikologi gitu. Nah, jadi kita di sini kita punya attitude-nya bagaimana gitu. Nah, untuk mendapatkan sebuah attitude yang menghasilkan attitude goal ya, artinya goal adalah Hmm. tujuannya. Tujuan itu Ya. bukan hasil akhir gitu. Tujuan kita adalah profit. Nah, kita butuh suatu strategi gitu. Nah, strateginya apa? Dan konsep ini juga bisa untuk membuat sebuah sistem gitu. Nah, strategi apa yang kita gunakan? Nah, di strategi ini kan banyak lagi nih. Ya, ada sistem tradingnya bagaimana, kemudian bagaimana mengelola emosi kita gitu. Karena di dalam diri kita itu sebenarnya yang memotivasi diri kita itu bukanlah mentor gitu. Mentor sebagai alat bantu untuk memotivasi kita sebagai person. Dan sebenarnya yang mampu memotivasi diri kita adalah kita sendiri. Nah, di sini termasuk dalam hal strategi gitu. Bagaimana kita bisa mengatur strategi itu? Ya, salah satunya yang saya inginkan begini. Dan bukan saya inginkan yang harus ada yang realita yang harus kita ciptakan yaitu bagaimana kita harus bisa berpikir positif. Karena Hmm. sesuatu yang positif kita akan menghasilkan sesuatu yang positif lagi gitu. Jadi gini, Betul. energi yang positif yang dimunculkan dan akan menghasilkan hal yang positif lagi. Misalnya ada yang bulian nih bagi Ya. saya. Oh, Pak Sabta, bla 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 gitu. Ya, bulian Ya. itu hal yang positif bagi saya untuk membangun diri saya dan itu bukan saya anggap yang negatif kecuali pencemaran nama baik itu urusan dengan eh,
hukum ya. Nah, gitu. Nah, di sini masuk dalam strateginya. Bagaimana kita membentuk strategi kita di dalam itu bagian dari psikologi. Antara teknikal dan psikologi itu satu kesatuan. Ibaratnya seluruh badan kita, kepala, body semuanya itu satu kesatuan. Kita akan bisa bergerak ketika dia sempurna. Jadi kita nggak bisa psikologi dulu atau teknikal dulu gitu. Nggak bisa kita beda. Ibarat ayam sama dulu ayam apa telurnya itu susah. Saling membutuhkan. Wah, Gitu. Nah ini yang jadi antara psikologi dan sistem trading ini harus imbang ya. iya harus satu pak, satu kesatuan itu. Hmm. Nah, untuk realitinya, semakin kita banyak melatih sebuah sistem trading kita, maka psikologi itu akan eh, baik gitu. Kenapa? Oke, begini. Sebenarnya kita tidak sadar ya, eh, kita tidak sadar gitu bahwa yang mengontrol kita, pikiran kita, emosi kita yang ada itu 12% ada logik. Nah, Mm-mm. 88% itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. 80% lah itulah yang harus kita bentuk. Bagaimana membentukkan suatu yang 80% dalam pikiran kita itu ya kita harus mengulangan di suatu secara rasional kita pengulangan-pengulangan dan itu informasi itu akan masuk pada yang 80% itu 88% dalam pikiran kita itu. Jadi itu bagian dari sebuah strategi. Bagaimana kita membentuk diri kita, bagaimana misalnya gini nih, strategi yang baik, psikologi yang baik didahului oleh kesehatan yang baik. Dari kesehatan yang baik, kita akan mendapatkan pikiran yang baik, jiwa yang baik, aura yang bagus gitu. Dan yang pembulian misalnya, yang bully-bully itu bagus sekali, itu hal positif bagi kita gitu. Tapi bisa kita pastikan yang bully itu yang negatif bagi dia gitu. Nah, ini Baik, yang baik Pak. oke. Okay. Jadi Jadi itu yang Pak. sekaligus biar nyambung, kita ketika dibully seseorang atau dikritik atau dikasih saran, itu sebenarnya bukan hal negatif buat kita ya. Tidak, itu hal yang positif. Karena itu hal yang positif sekali, Pak. Bagaimana kita menyikapi suatu bulian seseorang kepada kita? Oke. Okay. Di dalam realitasnya begini. Kita ada dibully, misalnya, oh Pak Malan atau saya lah contohnya nih, Pak Sabta, bla 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 gitu. Nah, saya akan mengevaluasi diri saya, kesalahan saya di mana sih? Saya kan ingin membentukkan diri saya yang optimis, yang positif. Kok masih ada yang menganggap saya negatif di mana sih? Nah, saya akan mengevaluasi diri saya di sana gitu. Dan yang pasti saya tidak akan menganggap itu negatif karena akan terbawa dalam trading dan kehidupan sehari-hari itu otomatis walaupun sebesar biji bayam gitu kan terbawa Oke, gitu. Jadi baik, itu. baik. Misalnya nih, Pak Sabto di tahun 2016-2017 kan fenomenal dan di dunia Facebook terutama ya, itu sangat Ya. terkenal sekali gitu. Namun tiba-tiba menghilang. Nah, kemudian muncul banyak bulian atau mungkin eh, apa ya, gosip-gosip yang miring gitu. Bagaimana Pak Sabto bisa menjelaskan hal ini? Oh, baik. Sebenarnya ya Ya, saya tidak muncul di media sosial itu bagian dari menjaga psikologi dan mindset saya dan mm, mindset yang teman-teman yang lainnya gitu. Dan memang saya tidak pernah lagi muncul jarang ya, bukan nggak pernah jarang. iya, Dan saya jarang sekali dan bulian-bulian teman-teman gitu anggap hal yang positif, tapi ada juga kata-kata yang anggapnya bisa menimbulkan membuat psikologi kita ya, membuat psikologi kita itu jadi kacau. Nah, itu kan merupakan energi negatif, ya kan? Ketika energi negatif yang dia munculkan dan kita mau tak mau kita menjadi negatif itu akan membuat kita dan ya, teman-teman yang lainnya pengen belajar itu terbawa oleh energi negatif itu. Kalau ya. negatif yang outputnya akan negatif itu sudah pasti kena hukum malam.
Benar, 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 benar. Karena faktor dalam sehari-hari kita kan dipengaruhi oleh lingkungan, Pak. Jadi lingkungan yang mempengaruhi kita dan lingkungan itu sangat berperan sekali, gitu. Jadi kita anggap aja hal yang positif dari bulian itu dan kita bukannya apa? Sejak saya jarang di media sosial, ya kelas edukasi saya tetap buka. Kalau ada permintaan, saya jalan dan kelas privat jalan terus. Ya, tidak, tapi tidak diekspos ke media sosial Oke, gitu. baik. Jadi ada permintaan saja gitu. Selama ini juga saya nggak pernah bikin iklan dan sebagainya, ya lebih kayak permintaan gitu. Dari suatu daerah ada permintaan saya bikin gitu aja. Jadi Pak Sabto bukan menghilang kemudian tidak menjadi trader lagi ya, tetap masih menjadi trader ya. Alhamdulillah Pak, dari zaman-zaman dari eh, zaman dulu ya, Ya. zaman-zaman pertama MT4 sampai sekarang saya nggak pernah absen. Artinya trading itu hobi saya, style saya. Wah, baik, oke. Ya, ya, ya. Baik, baik Pak Sabto. Luar biasa di awal sharing kali ini kita sudah mendapatkan bahwa suatu psikologi itu akan menjadi penting untuk kita menjadi trader. Apabila psikologi kita terganggu, tentunya kita juga akan terganggu tradingnya. Tadi disebutkan bahwa sistem trading dan psikologi itu menyatu. Benar begitu, Pak ya? Ya, benar sekali Pak. Baik. Kemudian tadi juga ada Pak Sabta sebutkan bahwa logika masuk 12%, kemudian sisanya masuk di keseharian gitu Pak ya, di diri kita gitu ya. Betul Pak. Baik. Oke, di sebelah kanan saya, di sini ada layar juga. Nanti Pak Sabto juga akan berbagi tentang apa yang dijalani Pak Sabto dengan T80-nya. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap pantau, tetap ikuti sharing-sharing ini. Nah, bagi teman-teman yang saat ini mengikuti live, mengikuti sharing ini, silakan sempatkan tekan tanda jempol di bagian like atau bintang. Silakan sobat-sobat teman semuanya. Kita sebagai trader yang mengikuti sharing ini, kita bisa terima kasih ke narasumber dengan cara like sebanyak-banyaknya. Atau bisa juga menekan tanggal emission love. Saat ini saya live bersama Pak Sabta FX. Beliau seorang trader dan seorang mentor yang mana di tahun 2016 sangat terkenal dengan sistem tradingnya T80. Nah, saya saat ini akan mengupas kenapa Pak Sabta memberi branding T80. Silakan Pak. Oke, baik Pak Malan. Ini saya kupas secara umumnya dan sebuah sistem trading kita harus meyakini dan kita harus evaluasi sehingga mendapatkan sebuah akurasi. Nah, di sini kenapa saya gunakan namakan brandnya T80? T80 artinya sebuah teknik yang menurut saya, menurut keyakinan saya, itu akurasinya 80%. Oke. Dan Oke. 20%-nya ya tidak akurat ya. 80% adalah akurasinya gitu. Nah, di dalam setiap 80 kita banyak mengenal berapa sistem trading ya, bisa di long term, bisa scalping, bisa day trade gitu dan tak jarang juga kita akan memberi sebuah rule yang dimana kita bisa boom gitu ya, kita bisa boom. Dan ini Pak yang ada di AT80 ya. Dan Iya. sekarang ada saya lihat di monitor itu ada tulisan AT80. Itu AT-nya automatic analysis gitu ya. Jadi dia otomatis Oke. aja analisis semuanya T80 gitu. Itu sekilas Pak tentang Wah, T80. baik, baik.
Eh, kita akan membahas bentar tentang T80. T80 itu cocok untuk jangka pendek atau scalping, untuk jangka menengah atau harian, atau jangka panjang, Pak, atau swing. Oke, begini. T80 itu universal, ya. Oke. Ya, kalau T80 itu universal, dia arti bisa digunakan untuk semua sistem dan trader itu. Misalnya nih, saya mau tanya dulu nih ke Pak Malan. Boleh Pak saya Ya, tanya? boleh silakan, Pak. Oke. Oke. Kalau Bapak Malan kalau ke liburan sukanya kemana Pak? Karena saya setiap liburan bersama istri, maka sebagai suami yang setia, yang sayang sama istri, saya lebih suka ke kota besar, yang dimana di sana ada mall, Pak. Oke. Nah, di sana saya bisa sekaligus jalan-jalan bersama istri, sekaligus saya bisa belanja, bisa melihat kota-kota besar, dan Oke, lainnya, cukup. Pak. Oke. Nah, segini, saya akan melihat, maaf Pak Malan, saya akan melihat bahwa Pak Malan itu karakternya orangnya itu ya di dalam sebuah kegiatan itu mikirnya terlalu panjang. Hmm, Artinya risikonya gitu ya sangat panjang sekali mikirnya. Nah, dengan karakter Pak Malan seperti ini cocoknya kelemahannya ada gitu. Ketika Pak Malan itu lost gitu, mm-mm. tidak melawan arah, Pak Malan ragu-ragu untuk melakukan cut loss gitu. Dan kalau Oh, begitu. seandainya terjadi pada scalping, ya Ya. Pak Malan nggak bisa buat apa-apa gitu kan. Akhirnya loss juga. Nah, cocoknya Pak Malannya minimalnya di day trade, dan long dan swing gitu. Itu cocok banget untuk Pak Malan. Kalau untuk Oh, scalping, saya rasa nggak cocok gitu. Itu ya karakter dari Pak Malan. Ya, artinya Pak Malan itu nggak bisa terlalu mikirnya terlalu lebih detail gitu. Jadi susah ngambil keputusan gitu. Dan Pak Malan juga kadang-kadang suka terpengaruh ya dengan teman sekelas, tenang aja Pak Malan, nanti tenang aja, ini naik nih, ini naiknya gitu. Disitulah kelemahannya itu. oh, jadi Jadi sifat kita cocoknya itu Pak gitu. pengaruh juga ke cara trading kita gitu, Pak ya? Ya benar. Nah, itu Hmm, sebenarnya pengaruh kepada cara trading kita gitu. Cara trading kita itu sebenarnya bagaimana sih karakter diri kita gitu. Dan hmm. kebetulan di AT80 kita bisa melihat, oh misalnya Pak Malan kalau di AT80 pakai indikator saya, ya Pak Malan mungkin bisa menggunakan line dan ekor naga dan panah pemicu. Nah, gitu. Oke. Misalnya gini, ini panah pemicu begitu panah muncul, terkonfirmasi di sini Bapak sell aja. Gitu. Kayak Oke. tadi di grup Telegram saya kasih sinyal, ya goldnya buy gitu. Kemudian yang lain juga gitu. Kenapa? Nah, Oke, situ baik. ikuti saja gitu. Oke, bisa diulang, Pak. Mungkin salah satu contoh kalau misalnya karakter saya yang tidak seneng atau tidak suka cut loss, saya disarankan sebagai day trader atau harian. Contohnya Oke, seperti apa, Pak? gini. Nanti begini, karena Pak Malan kan karakternya dirinya udah ketahui gitu ya. Karena gini, Ya, orang Tionghoa itu lebih percaya dengan hoki, ya, baik. hoki, keseimbangan yang itu hoki gitu. Nah, sebenarnya hoki itu berarti sebenarnya dalam konsep dalam ilmu logika bahwa hoki itu sebenarnya di kita itu adalah karakter diri gitu, sesuai bakat gitu. Nah, gitu. Iya. Dan misalnya ada pemicu di sini, ini Mm-mm. ada. Kalau di atas 80 kita bisa melihat, wah ini kan panah kuning, berarti seller udah mulai masuk. Gitu. Nah, ini ada dot tick untuk sell, ya. Kemudian dia kan di sini turun nih. Kalau Bapak langsung open posisi di sini bisa, tapi kalau scalper. Tapi kalau misalnya Bapak day trade ya tunggu konfirmasi saja, kita ekor naganya masih biru dan trennya di bawah, tambah pemicu lain Bapak akan sell gitu. Dan Bapak Oh, biarin aja gitu. Tapi day trade gitu. Ketika ada perubahan misalnya ada penumpukan panas seperti ini, ya Bapak tinggal close saja gitu. Nah, AT80
membicarakan masalah akurasi dari open posisi dan akurasi mengambil take profit gitu, Pak. Baik. Oke, itu teman sobat trader semuanya salah satu sharing tentang day trading. Saya tidak cocok menjadi scalper. Ya, memang benar karena saya beberapa kali menjadi scalper juga gagal. Namun kegagalan tentu tidak akan membuahkan hasil jika kita tidak mencoba lagi. Bagaimana pendapat Pak Sabta? Gimana, Pak? Ulang, Pak. Jadi saya tidak cocok untuk menjadi scalper karena saya banyak pertimbangan dan lain-lain. Scalper adalah perlu tindakan yang cepat. Benar seperti itu, Pak ya? Benar sekali, Pak. Nah, saya sudah beberapa kali mempraktekkan menjadi scalper selama saya kenal trading ini dan ternyata memang tidak berhasil. Pak Sabta ternyata luar biasa memprediksi saya gitu loh. Nah, bagaimana supaya saya ini ke depannya berhasil menjadi trader yang baik dan benar? Apakah perlu mencoba lagi atau bagaimana, Pak? Menurut Pak Sabta? Oke, begini. Saya sudah kenal Pak Malan sudah cukup lama dan saya tahu dengan Pak Malan, ya. Dan di sini saya untuk Pak Malan sendiri yang pertama yang masalah sistem trading itu nggak masalah, Pak. Pasar cuma naik turun saja gitu. Yang perlu ya masalah psikologi, ya. Masalah psikologi yang di sini yang Bapak harus mantapkan dan tentu butuh pelatihan juga, Pak. Jadi ke depan Bapak kalau untuk Bapak pribadi saya lihat ya stylenya Bapak di long dan ya sangat cocok sekali gitu. Dan Bapak harus menggunakan SL gitu. Nah, untuk dari diri Bapak sendiri ya, misalnya Bapak itu harus membentuk psikologi yang bagus gitu. Nah, membentuk psikologi yang bagus ini sebenarnya simpel, Pak. Simpel dan tapi berat dilakukan oleh orang gitu. Karena di sini psikologi yang baik itu adalah psikologi di mana kita selalu berpikir hal-hal yang positif. Nah, dan kita lihat banyak trader ya, banyak trader yang ada ya di psikologi ini kadang-kadang kena ya sistemnya udah bagus tapi psikologinya yang harus diperbaiki gitu. Karena yang menentukan keberhasilan kita itu ya sejalan antara psikologi dan trading itu sendiri. Nah, masalahnya bagaimana kita membentuk psikologi kita gitu. Tentu banyak caranya gitu. Dan selama ini saya lihat ada murid-murid saya di kelas juga, misalnya privat, itu tidak banyak yang mau berterus terang. Apa keluhan dia, apa masalahnya, dan apa yang membuat dia menjadi dirinya menjadi galau dalam trading gitu. Enggak mereka. Biasanya rata-rata mereka bilang, saya sudah lama Pak trading. Saya sudah lama trading. Saya bagus begini gitu. Gampang saya tahu semuanya. Itu banyak yang terjadi gitu. Tetapi sebenarnya dia memendamkan sebuah masalah. Nah, masalah yang ada, masalah keluarga, masalah trading, masalah keuangan itu akan sangat mengganggu trading kita. Itu sudah pasti. Ya, saling berhubungan. Nah, kalau misalnya pernah ada satu contoh murid saya yang kegalauannya luar biasa, dia dikejar orang hutang, kemudian dia trading selalu loss MC, dan akhirnya saya nggak ada jalan lain, saya lakukan hipnoterapi, ya, saya bersugesti dia, saya hipnoterapi masalah pikirannya gitu. Itu udah jurus terakhir gitu. Akhirnya sekarang alhamdulillah profitnya bagus-bagus. Dan ya bagus dan lumayan gitu perkembangannya gitu. Dan psikologi ini sangat menentukan sekali, Pak. Psikologi ini sangat penting sekali dalam menjalani trading, Pak ya. Iya, itu hal mutlak, Pak. Mutlak. Scalping strategi dan psikologi mutlak, Pak. Sama, itu semuanya. Baik. Oke, ini sekaligus juga ada pertanyaan dari teman-teman. Tadi kita sudah membahas tentang suatu strategi dan psikologi, yang mana
ketika kita mau belajar, kita akan menentukan kita ini menjadi scalper atau intraday atau harian, trading harian. Ketika Bapak Sabta dipercaya menjadi mentor seseorang, apakah Pak Sabta akan memaksakan trader tersebut menjadi scalper atau harian atau long term atau bagaimana? Atau Pak Sabta harus mengetahui latar belakang dulu seseorang tersebut, Pak? Ya. Nah, sebenarnya gini, Pak. Saya punya berapa level ya? Level 1, 2, dan 3. Level 1 Ya. lebih ke basic, level 2 lebih ke inti yang minat dia gitu. Oke. Minat dia gitu, lebih arah ke scalping karena memang saya memang saya memang scalper gitu. Oke. Dan yang level ketiga ini yang sebenarnya yang harus teman-teman tahu bahwa saya akan melihat murid saya itu cocoknya di mana gitu. Dan kita lihat dirinya, pengenalan dirinya bagaimana. Kemudian nanti ada kuesionernya juga, Pak, isi-isiannya. Gitu. Nanti dengan mengisi itu semua, nanti udah komplit semua sumbernya, baru kita tahu, oh Bapak karakternya begini dan tradingnya harus begini. Nah, seperti Pak Malas day trade gitu. Ada yang cocok, oh kamu scalping dan kamu juga day trade, kamu juga long gitu. Dan bisa gitu. Atau oh, kamu fundamental, cocoknya fundamental, kamu oke di sana kan gitu. Nah, ini yang kita kalau itu di level 3 sih, tapi sekarang kita bongkar aja gitu ya. Nah, itu yang Baik. misalnya seseorang kita akan tahu dia akan oke-nya di mana gitu. Bagusnya stylenya di mana gitu. Dan ada yang trading scalping ya mantap gitu. Ada yang nggak bisa. Nah, dan kita sebagai trader itu sepertinya harus bisa semua. Saya kan scalper nih. Saya coba Ya. day trade, saya sekali-sekali aja. Oke. Karena kapasitas saya banyak di scalping gitu. Ngelong saya sekali aja gitu. Sekali OP kayak kemarin ya berapa bulan kemudian saya live string kalau nggak salah kemarin saya close posisi. Saya nge-sell di target jauh udah berapa bulan, hampir 11 bulan. Ya, itu sekali aja saya lakukan gitu. Tapi ya harian scalping gitu. Nah, itu sebenarnya saya juga menjawab pertanyaan Muhammad Sugiarto gitu. Oke. Yang kita tahu kita jangan lanjutkan terus yang sesuai dengan apa karakter kita, itu yang kita lakukan gitu. Saya scalping ya itu aja saya lakukan gitu. Baik. Oke. Pak Sabta Efek ternyata juga di sana monitornya banyak, jadi bisa memantau pertanyaan-pertanyaan penonton atau sobat trader. Nah, silakan sobat trader semuanya sambil mendengarkan sharing narasumber kali ini. Silakan sobat trader bisa bertanya apa saja seputar trading yang mengedukasi, yang membuat kita kedepannya lebih baik lagi. Di Marlam Channel kedepannya tidak akan ada bully-bulian lagi. Saran kritikan tetap ditunggu, tapi yang membangun. Oke, ini ada pertanyaan saya mau coba jawab pertanyaan nih Pak. Baik Pak, silakan Pak. Ini ada pertanyaan jam berapa waktu terbaik trading versi pengalaman Pak Sabta. Nah, itulah style seni kita dalam trading kita. Kalau kita ingin trading yang terbaik, ya waktunya itu nggak terbatas. Tapi kita tahu apa yang kita lakukan. Misalnya, ketika pasar sideway kita scalpingnya buy sell. Tapi mulai masuk sesi Eropa, jangan dulu coy. Buy sell-nya, tinggalkan dulu. Oke. Dan kita harus ikuti pola trend scalpingnya. Naik, turun, koreksi, buy lagi, koreksi, buy lagi gitu. Kemudian ya kalau udah sesi Eropa dan sebagainya itu seninya itu. Jadi di situ jangan fokus time-nya gitu. Ada sesi Asia bagus. Sesi Amerika, Eropa dan kita harus dari dalam strategi tadi membentuk bagaimana kita menciptakan kita menjadi orang sukses itu sebenarnya adalah flexibility Pak. Flexibility gitu. Bagaimana kita dinamis banget mengikuti semuanya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita fokus konstan dengan satu cara itu ya menurut saya nggak bagus. Kita dinamis saja karena pasar itu dinamis, kita juga ikut pergerakan dengan dinamis gitu. Karena pasar itu dinamis, ya masa kita statiskan harus paksain dia
bergerak menuju TP kita, ya nggak mungkin. Kita dinamis saja. Kita pasang TP, ketika harga mau menyentuh TP tapi nggak kena-kena ya dibantu lah gitu kan gitu. Kemudian teknik OP terbaik versi pakai Pak indikator apa Pak? Oke. Versi yang terbaik semua sistem trading itu terbaik gitu. Bagus gitu. Cuma yang terbaik ya apa yang saya yakini. Ya AT80 itu terbaik bagi saya gitu. Terbaik bagi saya belum tentu terbaik bagi kita semua. Gitu aja cara pikirnya, mindsetnya kita begitu. Gitu. Oke Pak. Lanjut Pak. Baik, oke. Ini ada pertanyaan Pak, apa fungsinya banyak monitor dari trader profesional seperti Pak Sapta? Oke, baik. Sekarang begini, cara simpel dan mudah sekali. Saya ingin merubah mindset dan cara kita berpikir semua trader yang ada di Indonesia. Kita ingin simpel menggunakan trading pakai HP doang gitu. Coba di Google, trader profesional. Lihat gambarnya apa yang muncul. Itu akan muncul trader yang banyak multi monitor. Artinya apa? Artinya multi time frame. Dengan banyaknya multi time frame, dengan adanya multi time frame, akurasinya lebih bagus. Kenapa? Yang membentuk H1 berarti M30, yang membentuk M30 M15, yang membentuk M15 adalah M5, yang membentuk M5 ada M1. Nah, ini yang fungsi dari multi time frame tersebut. Kita akan melihat akurasinya gitu. Ini nggak ada rahasia lagi, bongkar-bongkar aja gitu. Nah, dan Oke, baik. keanehannya kita masih pemula mau pakai HP doang gitu. Mau HP doang gitu. Sementara tidak pro aja pakai HP monitor banyak. Berarti kita lebih hebat, yang tidak pemula lebih hebat daripada yang proporsional. Logikanya kan di sana. Tetapi personal aja modalnya gede, equity-nya gede, ya tahannya gede, dia open posisi sembarangan aja tanpa lihat aja, tutup mata bisa. Begitu profit dia ambil. Dia bisa lakukan itu tidak proporsional, akurannya apa equity-nya besar. Tetapi kita newbie malah terbalik gitu. Tidak meniru. Ya, artinya gini, dalam sebuah sistem gitu, sebuah sistem kita, dalam mindset kita ingin mencapai sesuatu ke depan, ya hasil akhirnya yang kita inginkan, kita juga harus memodeling gitu. Modeling misalnya mentor proporsional, pakai multi monitor, oke kita pakai, kita ikuti follow gitu. Permasalahannya kita nggak seperti itu. Akhirnya ya trader kita yang banyak ya itu menggunakan satu time frame open posisi ya sudah lebih hebat daripada trader pro. Kalau trader pro aja pakai multi monitor gitu. Masa kayak kita trader yang mudah receh lebih hebat pakai satu time frame aja kan gitu, logiknya begitu. Logiknya baik, baik. Gitu baik, masuk akal. Oke, menurut Pak Sapta, kita harus mengeksplor bagaimana potensi trading ke depannya. Sebenarnya trading ini potensinya ada atau tidak sih Pak? Oke. Trading itu bisnis masa depan, bisnis sekarang, dan bisnis masa depan. Karena plafon bisa berubah mengikuti perkembangan zaman. Sistem cara kita trading mengikuti perkembangan zaman. Sekarang kita masih menggunakan MT4, kita melalui broker, kita nggak tahu ke depan mungkin kita bisa langsung head to head satu persatu gitu kan. Bisa terjadi demikian. Itu perkembangan teknologi. Dan sekarang kenapa saya bilang ini potensi? Ya sangat logik sekali gitu. Kalau kita mencari lauk makan itu di pasar. Ya. Okay. Kalau kita mau cari buku tentu di toko buku. Buku. Oke, mau cari uang di mana Pak? Pasar. Jangan salah, dicari uang Dimana, di tempat mana beredar uang. Oh gitu. Ya ini adalah peredaran uang. Oke. Saya kira kalau cari duit di pasar gitu Pak. Kita bisa jualan gitu. Iya, di sini kita juga jualan. Gini bisnis, ya. Oke. Bisnis. Gitu. Jadi kalau kita di currency, namanya currency mata uang, ya kita langsung trading di sini. Dan artinya ya kita mencari uang dalam uang itu sendiri, gitu. Gampang kan? Benar, benar. Minum air dalam sungai tinggal gluk-gluk aja gitu. Tinggal kelincahan kita. Gitu nah, sih. Baik. Pak Sapto tentu sudah banyak sekali bertemu berbagai karakter trader.
selama ini yang menyebabkan kegagalan dari seorang trader itu apa, Pak Sabto? Oke, yang pertama kegagalan trader itu yang pertama dia selalu ingin instan, tidak menghargai proses. Oke, belajar itu gampang Pak, 5 menit aja kita bisa tahu. Mudah, mengetahui sebuah teknik itu mudah. Bapak bisa misalnya katakan si A, bikin aja tekniknya, lihat aja ke saya bisa membaca kira-kira rule opennya begini gitu. Teknik itu gampang, 5 menit aja paham kok. Gitu. Yang membuat kita gagal itu adalah mindset. Baik. Ingin cepat kaya, ingin kaya instan gitu ya. Misalnya pakai duit bank untuk trading. Nah, makanya orang tanya, Pak, modalnya berapa untuk trading? Jangan bicara soal modal, karena modalnya begini. Modal itu apa yang kita ikhlaskan, kita relakan gitu. Jadi nggak ada beban, artinya nggak ada beban. Berapa modal kita? Itulah. Modal kita ada sebesar di mana kita tidak ada beban. Contoh, saya katakanlah yang di grup Telegram itu kan sering heboh tuh. Amek. Amek itu modalnya sekitar $19, dalam 3 hari menjadi 13.600. Ya kan? Dia trading seperti itu. Itu memang dia kayak scalping boom gitu. Karena di rule AT80 ada boomnya juga gitu. Nah, dia lakukan seperti itu. Dia bisa, saya nggak belum tentu bisa gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Karena dia proses 3 tahun prosesnya dengan saya gitu. Belajar masa 3 tahun. Prosesnya bagus gitu. Dan kadang-kadang dia menggunakan cash MM juga gitu. Ya biasa. Cash and management, Pak ya? Ini. Atau apa, Pak? Ya, kalau udah ngebom berarti cash management gitu. Baik. Jarang sekali yang menggunakan yang lain gitu ya. Nah, berarti kalau ini yang terjadi, ya kita harus lakukan proses itu sendiri gitu. Kenapa? Begini, kita kuliti kembali dari tadi, saya buka lebih lebar lagi. Di dalam diri manusia, itu ada alam sadar dan ada alam bawah tidak sadar ya. Alam tidak sadar, alam bawah sadar ya, lebih tepatnya. Jadi alam sadar itu apa? Adalah pikiran kita yang rasio. Kemudian alam bawah sadar adalah 80% adalah alam bawah sadar. Dalam sehari-hari sebenarnya kita berada di alam bawah sadar itu lebih banyak. Ya, lebih banyak gitu. Nah, tujuan kita melakukan proses latihan itu bagaimana kita memberikan informasi di alam rasional, di alam sadar, di 22% itu ke alam bawah sadar. Sehingga nantinya kita bisa melakukan terus. Akhirnya udah ketika memori di alam bawah sadar udah ada, maka ya otomatis kita langsung tahu gitu menyikapi setiap permasalahan di trading gitu. Rule-nya begini gitu. Ketika alam bawah sadar sudah bicara dan alam sadar gitu bicara klop, ya berarti enteng banget kita trading. Nah, itu bisa kita lakukan dengan pengulangan terus gitu. Ada cara lain ada pastinya, tapi yang pasti pengulangan. Kita akan memberikan informasi pada diri alam bawah sadar kita gitu. Dan kita coba lihat ya, selama ini orang kaya-kaya, orang sukses yang ada di dunia itu menggunakan 80% itu, Pak. Baik. Yang Bapak maksud pengulangan itu mencoba gitu, Pak ya? Bukan, Pak. Bentukan sebuah role trading kita ulang. Latihan terus. Latihan dulu. Kenapa kita loss? Padahal open udah benar, cara kita pikir udah benar. Berarti ada kesalahan kita di sana. Kenapa? Apa yang kita pikirkan itu belum tentu sesuai dengan reality. Apa yang kita pikirkan tidak sama dengan realita. Itu udah hukum alam, hukum kehidupan gitu. Nah, makanya kita harus melihat, mengevaluasi kenapa bisa seperti itu. Nah, kita ulang. Kalau untuk yang baru mungkin bagusnya bikin jurnal apa gitu, Pak. Oke, baik. Pengulangan. Nanti kita akan terbiasa. Pak. Begitu, Pak ya? Yes, betul. Bisa kalau pepatah orang dulu tuh nggak salah lagi, bisa karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan sekaligus biar nyambung dengan bahasan sesi ini. Saya trading dari 2007. Wah, ini senior banget ini, Pak. Ya. Kenapa sampai sekarang saya sampai sekarang masih belum menguasai pasar atau market?
apakah pasar yang berubah-ubah atau saya yang tidak konsisten dengan teknik saya? Saya fokus di scalping. Nah, ini cocok dengan Pak Sabta ini. Silakan, Pak. Oke, baik. Ini Atau Pak mungkin Ucup mau nih ya. dicontohkan di chat, nanti bisa Pak saya tampilkan. Oke, maksudnya? Oke, saya trading dari 2070 ini Pak Ucup ya, sampai sekarang masih belum menguasai pasar. Apakah pasar berubah atau saya yang tidak konsisten dengan teknik saya, Pak? Oke, teknik itu kan rule, SOP kita trading gitu. Dan pasar itu pasti berubah-ubah. Tetapi perubahan pasar itu tidak signifikan karena sejarah selalu berulang-ulang. Contoh, Corona sekarang membuat ekonomi semua lumpuh. Dan 100 tahun yang lalu itu tidak terjadi juga dengan virus-virus lain lagi. Dan ini kejadian tidak jadi 100 tahun setiap 100 tahun gitu. Dan terus bagaimana? Nah, Pak Ucup ini kayaknya boleh deh spesial untuk Pak Ucup ini nanti masuk di grup Telegram saya, telepon saya akan cari tahu karakter tradingnya bagaimana. Apakah cocoknya scalping, day trade gitu, apakah ngelong gitu. Nanti akan ketahuan gitu. Kalau memang 2007 sudah seperti itu. Spesial untuk Pak Ucup gitu ya. Nanti kita telepon saya, nanti kita akan konsultasi bicara Diskusi. dan saya akan kasih tahu. Diskusi, saya kasih tahu cocoknya apa gitu. Pasar itu memang dinamis dari dulunya sampai sekarang. Masalahnya kita nggak punya modal banyak. Kalau saya punya 1 triliun, ya saya open lot cuma satu, saya biarin aja. Kalau profit, saya ambil. Kalau udah nggak profit, ya biarin. Itu kan Baik. masalahnya gitu. Oke, baik. Sebenarnya potensi tidak atau ada potensi tidak trading ini? Potensi gimana nih? Jadi kita mau mengenal trading atau mau menjadi trader. Sebenarnya ada potensi untuk berhasil tidak? Waduh, kepotensi untuk berhasil itu besar sekali, Pak. Di trading itu potensi untuk berhasil itu besar sekali. Kenapa? Kan sudah saya sebutkan, kita mencari uang di dalam uang itu sendiri. Gampang kan dari uang. Ibaratnya kita lagi berenang, ada air, kita haus, minum aja. Cuma kebanyakan gitu. Nanti muntah. Logiknya begitu. Jadi kalau di trading ini, potensi nggak sangat-sangat potensi sekali. Dan disinilah nanti ada namanya strategi. Strategi tidak cukup dengan teknikal. Ya, harus ada psikologi juga. Teknikal ini banyak lagi itu loh ya. Misalnya saya pakai AT80, itu cukup teknikal tapi secara strateginya gimana? Misalnya nih, saya menggunakan broker salah satu inilah misalnya. Bagaimana karakter dari broker ini? Oh, speednya besar. Nih begini, cocoknya untuk apa tuh scalping gitu. Nah, misalnya saya menggunakan broker lain. Oh, bagusnya apa? Karakter dari ini gitu. Bagusnya oh ini gitu. Kadang saya nggak jarang juga saya buangkan uang untuk mengetahui karakter dari broker itu gitu. Tapi yang jumlah kecil saya buang-buang aja. Gitu. Itu Oke, strategi. baik, baik. Ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang scalper karena di sini narasumbernya lebih ke scalper. Berikut ini ada pertanyaan. Untuk scalper modal yang aman itu sekitar berapa untuk gold? Apa kok gold bisa untuk scalper? Bisa. Bisa, sangat bisa. Berapa hari yang lalu saya scalping dengan modal sangat minim sekali. Lihat di grup Telegram, saya nggak mau expose di luar. Itu dengan modal sangat minim sekali dalam 3 hari ya lumayan dari $500. Luar biasa ya. Modalnya sangat minim sekali, Pak. Nggak nyampe $12. Wah, Tapi itu masih scalping banget gitu. Leverage-nya gede. Karena leverage-nya gede, kita kan cari duit nih. Kita satu strategi di broker ini. Brokernya saya kasih leverage-nya 100.000. Modalnya, saya sebut aja deh. 100.000 modalnya $11,98. Dan dalam 3 hari saya hajar gitu. SL saya di mana gitu. Saya yakin kalau sudah balik arah sudah MC itu cash MM. Kenapa? Saya punya modal $100, saya merisikokan $10. Berarti ya $10 itu yang saya hajar gitu. Jadi akun itu MC aja. Artinya MC sama dengan SL karena modalnya kecil.
Gitu. Itu sebenarnya MM itu banyak karakternya gitu. MM-nya itu ada Baik. yang menggunakan TP, risk and reward. Kemudian ada lagi cash MM, misalnya modal 1.000, mau loss-nya 10% berarti $100. Ya deposit aja $100. Gitu. Mau MC ya sudah. Kita memang SL-nya sama dengan MC, tapi kalau dalam real-nya ketika udah benar-benar mau balik arah, kita masih juga nggak cut loss ya itu salah juga gitu. Kan SL-nya sama MC gitu, salah menengah gitu. Berarti kalau secara teori, secara teknikalnya udah mau balik arah, kita mau masih nahan juga, ya itu konyol namanya. Tetap aja kita cut gitu. Itu Pak. Baik Pak, untuk scalping itu lebih cocok dengan modal utuh atau cash management? Oke, itu tergantung ya. Kalau mau aman itu modal gede, lotnya kecil tapi sering dilakukan berulang-ulang. Ya, itu saya lakukan juga. Kemudian kalau mau cash MM, ya mau sepertinya misalnya modal kecil nih, itu sebenarnya ada manfaatnya juga secara psikologi. Modalnya kecil, kemudian kita trading, ya berhasil, itu sangat manfaat sekali membentuk psikologi. Itu sangat manfaat sekali gitu. Modal kecil boleh, dan modal besar dengan lot kecil juga boleh scalping, nggak masalah. Kenapa? Ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Kalau modal kecil kita salah, kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali cut loss. Oke. Kalau dari modal besar kita scalping, modalnya lotnya kecil, kita bisa melakukan begini. Kalau ternyata secara tren, ya, secara mayoritasnya pasar bullish, tetapi kita ke floating, nah kalau misalnya analisa kita memang dia analisa day trade atau long, ya kita bisa ngelong di sana. Gitu. Itu kelebihan dari banyak modalnya gede, lotnya kecil, kita scalpingan. Gitu. Kalau ya cash MM ya ada kekurangan dan kelebihannya gitu. Mungkin bisa dipahami gitu, Pak. Baik, baik, oke, baik. Oke, sobat trader semuanya, pada kesempatan ini saya bersama narasumber Pak Sabta FX dengan brandingnya T80, The Rational Trader. The Rational Trader itu secara umum artinya apa, Pak? Kita lebih menggunakan akal, Pak. Ya. Kalau pasar udah mau balik, udah. Kalau misalnya mau naik, ya buy. Kalau udah mau balik, ya kita sell. Kita cut profit, sell gitu. Kita nggak menstatiskan harga. Misalnya gini nih. Saya open posisi di sini. Katakanlah begini. Saya ambil contoh saja. Pakai lot 0 kecil aja ya. Misalnya gini. Saya misalnya ya, ini kan trennya buy nih. Mestinya dia turun dulu nih, mau koreksi gitu. Nanti kelihatan dari time frame yang lebih kecil. Udah kelihatan nih pergerakannya. Oke, sekarang gini aja. Sekarang saya buy. Ini contoh ya, contoh saya buy. Oke, sekarang ini Ya. saya buy. Buy ini saya akan pasang TP di sini gitu loh. Mm-mm. Katakanlah SL-nya di bawah lah, katakanlah beginilah, katanya misalnya Pak, ini bukan sebenarnya. Oke. Katakanlah pasang SL di sini. Nah, sekarang kalau dia profit sampai di sini itu nggak nyampe-nyampe TP-nya gitu. Tapi Ya. itu sudah kasih sinyal bahwa di sini sudah ada panah yang menumpuk. Nggak mungkin sampai di sini ya gitu. Masa kita harus menstatis juga, membiarkan dia menuju TP, nanti turun ke bawah, habiskan Oke. kita. Nah, Baik. demikiannya kalau kita di sini pergerakan di sini ada berapa pip nih? Misalnya di sini bergerak di sini kita udah profit 50 pip lah di sini. Ternyata dikit lagi menyentuh TP gitu. Kalau kita nggak ambil, kita paksain dia nyentuh TP ya, dia turun lagi. Turun lagi berarti 50 pip lagi ke bawah. Katakanlah segini. Berarti kita udah sebenarnya udah rugi waktu dan rugi 100 pip. Ya seharusnya ya kalau udah begini kita buy begini, di sini kita TP, ya udah kita ambil TP-nya. Kalau udah kena, kalau enggak udah mau balik arah ya pakai akal aja, udah close aja, ngapain. Nah, ini yang dimaksud the rational trader ya, Pak ya? Ya masuk akal, pakai akal aja, nggak pakai perasaan Pak. Baik. Jadi ketika Oh kita rasanya sudah, mau naik nih, ya, rasanya mau turun gitu. oke.
Jadi ketika kita trading sudah setting SL, TP, namun pasar tidak mendukung sepenuhnya ke TP dan secara rasional sudah masuk, kita eksekusi aja gitu Pak ya? Wah iya, eksekusi aja Pak. Ngapain? Baik, oke. Pak Sabta, cara compounding yang paling baik bagaimana? Mungkin bisa Gimana Pak? jelaskan Pak? Cara compounding, kompon. Oh, kompon. Oke. Kalau kita trading, cara untuk kompon yang baik itu ada strateginya. Yang pernah ikut kelas basic saya pasti udah tahu gitu. Karena scalping itu ada kerawanannya di sana dan kita harus ada manajemen akun juga. Tentu di sini manajemen akun bagaimana kita kelola yang baik. Kemudian masalah lotnya. Lotnya itu kita kalau untuk scalping, untuk kompon, misalnya hari ini kita TP 20 pip dengan lot 0,1. Tapi modal kita kan minim nih. Besok udah profit langsung aja. Hari keduanya udah profit 1%, lanjut lagi hari ketiga 1%, itu langsung dikompon-kompon gitu. Nah, permasalahannya ketika equity-nya itu masih sedikit tapi kompon lotnya agak besar. Lotnya agak besar gitu ya. Saat open posisi, nah lot ini yang kita pecah. Gitu. Karena kita nggak biasa kan membiasakan diri untuk naikkan lot itu susah. Tapi kalau sudah biasa lot gede, menurunkan juga susah. Itu sebenarnya kalau untuk kompon. Baik, Pak Sabto. Tadi kita sudah sharing tentang psikologi, tentang bagaimana berhasil menjadi trader. Kemudian kita sudah mencontohkan untuk intraday atau harian, bagaimana kita sudah mencontohkan juga scalping. Nah, bagaimana menyikapi situasi ekonomi saat ini, Pak? Dah mau tak mau ya untuk ekonomi sekarang ini kita flashback dari sejarah dulu ya. Kita kembali ke sejarah masa lalu. Masa lalu saya pelakunya di tahun 98 masa kuliah. Demo-demo. Itu ekonomi kita cacat marut dan kita sangat terpuruk kali krisis ekonomi. Krisis ekonomi ya waktu itu, maaf. Krisis ekonomi kita, krisis moneter. Dan krisis moneter itu terjadi waktu itu nggak lama ya, butuh waktu sekitar berapa, 10 tahun lebih ya untuk memulihkan keadaan ekonomi Indonesia gitu. Alhamdulillah pulih walaupun dolarnya masih lebih kuat daripada rupiah itu sendiri gitu. Dan sekarang kita lihat pandemi sekarang ini adalah corona yang hampir semua negara di dunia gitu. Nah, kira-kira mampu nggak negara ini pulih sampai 30 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Saya rasa sulit. Kenapa? Karena ekonomi sekarang ini kita nggak bisa. Kalau dulu tahun 98 kita masih bisa ekspor dan masih bisa impor. Karena kita mengalami krisis moneter, negara lain tidak. Tapi sekarang itu berbeda. Nah, di semua negara, hampir semua negara itu krisis sekarang. Krisis. Dan kita tidak bisa melakukan ekspor dan juga tidak bisa melakukan impor. Akhirnya apa? Nah, disinilah butuh kalian teman-teman semuanya. Bagaimana kita bisa bertahan gitu. Dan otomatis kalau mau cari duit ya harus belajar forex dan tekun gitu. Dan saya selalu bilang sekarang ini di dalam ekonomi yang yang tidak ada kepastian ya ekonomi dunia sekarang ini ya, saran saya ya gunakan MM yang ketat untuk sekarang gitu. Karena apa? Nilai tukar kan lumayan gede ya. Benar. Ya dikit-dikit aja gitu. Nggak usah memaksa nafsu kali gitu. Karena depositnya betul mahal, ya kerugiannya akan terasa. Itu bakal menambah psikologi juga gitu. Beban psikologi aja sih. Nah, itu penanganan ekonomi ke depan. Nah, kita nggak tahu kapan pulihnya. Jadi salah satu jawabannya kita, apalagi saat sekarang kita lagi di karantina sih sebenarnya. Ya sampai kapan? Nggak mungkin 1 minggu, 2 minggu kita bisa bebas juga. Akhirnya ya menurut saya sih tidak ada kepastian kapan ini berakhir. Nah, salah satu solusi kita yang di karantina di rumah ya, artinya mengkarantinakan diri ya, lockdown sendiri lah artinya ya. Harus sendiri ya kita harus belajar forex. Itu ya gampang kita cari duit gitu kan. Itu sih. Mau tak mau belajar forex. Baik, atau jadi lain-lainnya kan bisa juga gitu. Baik.
Jadi pada situasi seperti ini, belajar trading akan membantu sekali, Pak ya. Sangat membantu sekali, Pak. Cuma Baik. jaga MM yang baik gitu. Belajar trading dengan MM yang baik. Iya. Baik, ini masih ada pertanyaan, Pak, karena masih ada teman-teman yang baru masuk. Analisa candle yang kanan. Oh, dari MetaTrader tadi maksudnya. Oke. Nanti biar sebenarnya ini tidak penting masalah yang ditampilkan Pak Sabta. Yang penting adalah bagaimana cara kita berhasil dari trading ya. Tadi sudah banyak sekali sharing-sharing yang disampaikan Pak Sabta. Untuk masalah yang dimiliki Pak Sabta, tool dan lain itu adalah sesuatu strategi atau rule yang dimiliki Pak Sabta. Nah, di sini saya tampilkan PC yang disampaikan Pak Sabta di sini. Pak Sabta tadi mencontohkan scalper. Nah, di sini saya lihat P dan posisi sudah profit. Benar, Pak ya? Ya, betul. Oke, ini Ini salah contoh, satu contoh ketika kita mau menjalani trading terutama scalper, di mana tadi saya menanyakan bagaimana atau apa arti the rational trader ya. Tadi disampaikan bahwa Pak Sabto memberikan contoh ketika kita akan trading, katakanlah P, kemudian kita sudah setting SL, kemudian kita sudah setting TP, kemudian harga sudah menuju sesuai plan kita, namun tidak sampai di TP, maka kita bisa mengeksekusi. Kira-kira apakah seperti itu, Pak? betul sekali, Pak. Itu namanya kita menggunakan pikiran gitu, bukan menggunakan rasa-rasa dan nafsu. Kalau kita pengen dia nyampe ke TP, ya nafsu banget gitu. Karena pasar dinamis, kita trader juga harus dinamis, jangan statis. Kita kan Baik, salah baik. mindsetnya mindset statis semua, pasang sell, pasang TP ya tinggalin gitu. Ya boleh, boleh aja. Nah, gitu. Tapi kalau udah profit ya tuh mendekat lagi ke TP nggak kena-kena ya udah nanti kan ketahuan kita begini gini Pak. Kalau AT80 ini udah kata kelihatan bahasanya gini. Ini ada ekor naga, ya ekor naga dikasih murid saya juga namanya, ekor naga yang warna merah, ada tren lainnya yang warna putih, BAT, dia di cross ini sangat kuat sekali, Baik, strong, Pak. buy. Tunggu dulu, Ini Pak. adalah pemicu Tunggu dulu, ya. Pak. Ini sekaligus biar menjawab pertanyaan. Apakah untuk scalper harus follow trend besar di trend ke steel? Sekaligus, Pak. Tidak. Untuk scalping itu banyak ya. Ada scalping ya, scalping ini. Saya katakan scalping itu TP-nya sangat dikit, dikit sekali. Itu scalping buy sell gitu. Berarti kita buy sell kita ambil aja ikuti pergerakan. Dia naik di saat dia turun kita buy, di saat dia naik ya maksudnya dia mau turun kita sell, begitu udah selesai koreksi kita buy gitu. Nah, itu scalping buy sell dan juga ada scalping searah mengikuti follow trend gitu. Dan ada juga ngebom gitu. Itu tergantung kita gitu. Nah, di dalam AT80 itu apa sih istimewanya AT80? Ya, di sini kita bisa membaca di sini ini ada panah kuning dan ada tanda bintangnya. Artinya indikator ini sudah mendeteksi bahwa sekarang bayarkan lagi naik-naiknya nih. Sekarang si seller sudah mulai menahan pergerakannya itu. Nah, kemudian di sini sebelumnya ada panah hijau, artinya seller sudah masuk dalam jumlah yang sangat kecil. Akhirnya apa? Masih kalah seller. Naik juga nanti di sini udah muncul panah kuning ada tanda bintang, artinya seller sudah mulai menahan pergerakan dari buyer itu, dia tahan gitu pergerakannya. Nah, kita ya follow trend boleh, mau ngelong juga boleh. Terserah. Nah, gitu. Kemudian apalagi gitu. Ya, banyak hal-hal yang di luar dipikirkan di luar pikiran kita semua, trader contohnya. Misalnya di sini. Di gold
Kenapa kemarin saya profit agak lumayan dan teman-teman juga pengguna AT80 profitnya besar-besar mengikuti pergerakannya. Kenapa? Karena kami tahu bahwa di sini ada pembalikan. Setup pembalikan ini itu pas dalam saat running belum close candle, udah close candle bar pertama close candle, kita udah tahu bahwa dia mau balik arah. Apa tandanya? Ketika di sini ada buyer dominan, panah ungu buyer dominan muncul, kemudian ditahan oleh seller. Nah, ini adalah pembalikan. Dia akan balik arah. Balik arah bisa setengah dari sebelumnya dan bisa sampai merubah tren itu sendiri gitu. Nah, makanya kemarin pengguna AT80 sangat profit, banyak profit gitu. Gila-gila profitnya. Ya, mau profit gila-gila tinggal lihat di grup aja. Itu bukan marketing gitu apa. Itu sebenarnya cara melampiaskan kesenangan aja teman-teman gitu. Baik, Pak. T80 itu apakah murni teknikal, Pak? T80. Ya. Ya, kita bicara teknikal, memang teknikal, ini teknikal, Pak. Full teknikal ya. Matematik banyak matematiknya di sini gitu. Artinya indikatif sudah kita ciptakan kostum bisa membaca banyak hal gitu. Baik, baik, Nah, baik. karena Oke. Indikator yang kita ciptakan nah itu bisa mewakili semua bentuk karakter trading gitu. Oke. Baik. Yang mau news bisa juga memanfaatkan ini. Ya, scalping, day trade, yang suka ngebung-ngebung tuh, ngelayar tuh. Boleh Ya. silakan bisa. Ada rule-nya kok. Mau Baik, ngelong, baik. oke ada rule-nya juga. Mau main mekanikal. Nah, mekanikal mungkin mekanik ini mungkin sebagian orang nggak ini ya. Udah tahu ya strategi mekanikal gitu. Berarti main yang long panjang banget gitu. Nah, itu bisa juga gitu. Baik. Gitu, Pak. Oke, Pak Sabta. Sebelum kita mengakhiri live hari ini, apa yang mau disampaikan Pak Sabta? Oke, saya mau nyampe sedikit saja, teman-teman. Ya, yang pertama perbaiki diri, karena orang yang berhasil, orang yang selalu berpikir positif. Coba dicek dan dilihat dimanapun, orang sukses ya, rata-rata orang sukses, karena trading adalah bagian dari bisnis itu sendiri. Orang sukses itu adalah orang yang punya mindset. Nah, orang yang punya mindset ini kalau mau sukses trading ya harus menjaga psikologi, selalu berpikir positif. Kalau membuli ya dengan bahasa yang baik boleh silakan. Karena membuli itu tentu hal yang positif bagi saya dibully gitu. Nah, itu hal yang positif. Dan kalau bisa hindari itu. Kenapa? Saya yakin sekali yang membuli itu ya tradingnya nggak bagus. Kenapa? Sudah kelihatan. Karena apa yang kita lakukan itu udah menunjukkan karakter kita gitu. Jadi sebaiknya kita memperbaiki diri, kita keseimbangan kita di antara sistem trading dan psikologi. Bagaimana caranya? Caranya yang bisa dilakukan, yang pertama silakanlah belajar berulang-ulang dengan sesuai sistem yang satu saja sistemnya, diulang-ulang dilatih terus, nanti akan membentuk psikologi kita yang baik. Psikologi yang baik membuat open posisi yang baik, open posisi yang baik membuat psikologi yang baik. Nah, itu kunci-kunci dari trading itu sendiri. Yang pertama, psikologi. Psikologi emang sulit, tetapi harus kita lakukan dan benahi diri. Oke, buat teman-teman yang buat masalah, saya akan memberikan sebuah strategi yang bagus untuk mengurangi masalahnya itu sendiri. Kenapa? Di dalam kita trading itu yang pertama yang mau kesehatan, pikiran kita bagian dari kesehatan, masalah badan kita sakit-sakit itu bagian dari kesehatan juga. Kesehatan itu sangat menentu psikologi yang baik. Aura yang baik itu ketika ada mind, ada life, dan ada body itu saling sinkron satu sama lain. Ketika itu sudah sinkron, berarti kita sudah mendapatkan psikologi yang baik. Nah, dapat psikologi yang baik ini ya banyak yang ada teman-teman yang punya masalah keuangan dan masalah keluarga dan sebagainya. Silakan saya kasih triknya begini. Lakukan saja ketika kita lakukan saja mensugesti diri kita ya, memberi sugesti membisik diri kita sendiri sebenarnya di saat antara kita tidur ya, kita tidur itu ada sebuah kondisi kita di mana kita masuk di gelombang theta. Nah, jika kita masuk gelombang theta itu, kita bisa memberikan sugesti yang terbaik untuk diri kita untuk memotivasi diri kita. Misalnya, besok saya sehat, segar dan bugar.
Katanya singkat dan simpel. Besok saya disiplin trading. Ini yang kita lakukan. Dan itu kita lakukan berulang, kita akan dicoba, nanti hasilnya akan maksimal. Akan terasa bangun tidurnya jadi enak gitu. Tapi ingat, nggak usah panjang-panjang ya, kayak orang ngarang puisi gitu. Simpel aja kata-katanya. Satu saja gitu. Nah, itu yang dilakukan untuk membentuk psikologi yang baik. Yang membuli, tolonglah trader kita nih, hentikan membuli, bertanya silakan, beri masukan silakan, apalagi memfitnah. Banyak sekali trader yang memfitnah. Gini, logikanya manusia itu sejak kita dalam kecil sampai dalam rahim itu yang membentuk karakter kita adalah lingkungan itu sendiri. Kalau kita berada di lingkungan yang negatif, cara berpikirnya otomatis udah bani kita pasti bahwa kita akan ikut dalam energinya negatif itu sendiri. Apa efek dari energi negatif ini? Kita memikirnya entah kemana, kemudian fisik kita jadi sakit dan sebagainya. Ini bagian dari itu semua. Jadi ke depan janganlah membuli lagi teman-teman, mau bertanya dengan baik, tapi masih masuk karena saran itu sangat dibutuhkan untuk pembentukan diri kita gitu. Ingat bahwa trading itu bukanlah follower yang terbaik. Trading itu adalah membentuk kemandirian diri kita. Orang lain tidak akan bisa membuat kita profit. Yang bisa membuat kita profit adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanya memberi jalan. Misalnya, hari ini saya punya semua teknik namanya T80, saya berikan kepada Anda, tetapi ketika Anda menggunakan itu tidak bagus karena tidak sesuai style, itu yang membuat Anda akan rugi. Padahal sistem ini menurut saya yakinlah akurasinya 80%. Nah, disinilah yang perlu kita perbaiki ya ke depan gitu. Semua sistem teknik bagus, silakan cari mentor untuk membimbing. Yang tidak ada, kalau memang tidak mau butuh bimbing, mentor silakan cari sendiri dan lakukan riset. Memang butuh waktu, silakan. Dan yakinlah semua teknik itu bagus. Yang paling intinya adalah membentuk diri sendiri. Teknikal yang bagus belum tentu bisa kita gunakan yang baik. Misalnya hari ini saya kasih mobil Pirelli, saya belum pernah mobil Pirelli. Saya anggap aja nggak butuh, nggak bisa nyetir, nggak bisa. Bisa kecelakaan juga saya nyetir. Kenapa? Ya karena saya nggak tahu itu barang bagus gitu. Yang salahnya apa? Bukannya di mobilnya itu, tapi di pikiran kita yang selalu negatif. Mungkin ke depan saya harap semua trader Indonesia ya benahilah psikologi kita. Mau sukses, ciptakanlah energi yang positif untuk kita sendiri, untuk orang sekitar kita, dan untuk banyak orang. Ada bulian, anggap saja itu hal yang positif. Tapi kalau sudah bicara dengan membunuh karakter gitu ya, fitnah, itu bicara masalah hukum. Itu ya di luar batas. Oke, itu mungkin pesan saya, Pak. Baik, Pak Sabta, luar biasa ya. Sharing hari ini banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari Pak Sabta. Teman-teman bisa ulang-ulang video ini nanti di channel YouTube, saya akan upload. Teman-teman bisa ulang-ulang, ambil manfaatnya, kemudian bisa kita ulang-ulang bagaimana kita menjadi trader yang baik. Pak Sabta, terima kasih sudah berkenan sharing bersama Marlam Channel. Mudah-mudahan bisnisnya, tradingnya berjalan lancar dan ditunggu show-nya lagi di dunia sosial, di sosial media. Oke. Kalau di media sosial kita sudah jarang, kalau memang ada hal yang positif dipikir kita akan share lagi, tapi kita jarang juga Pak, lebih kayak grup aja sih. Oke, baik. Pak Sabto, sekali lagi terima kasih sudah berkenan sharing di Marlam Channel. Ya sama-sama, ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Marlam Channel dan teman-teman yang belum subscribe ya, silakan subscribe dan like and share gitu. Karena channel Pak Marlam ini sangat mengedukasi, sangat bermanfaat bagi kita karena ini ada beraneka ragam ilmu yang kita bisa petik di sini. Ya, apalagi yang dari saya, ada yang baik silakan diterima, yang tidak sesuai dengan diri Anda silakan Anda buang jauh-jauh. Oke, dan terima kasih banyak atas waktunya Pak Marlam dan semua atas pertanyaan kenapa Pak Sabta selama ini sudah terjawab dan terima kasih. Terima kasih Pak Sabta. Baik sobat trader semuanya, saya sudah sharing bersama Pak Sabta, luar biasa sharing hari ini.
banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan dari Pak Sabta. Silakan nanti videonya bisa diulang-ulang di channel YouTube, di Marlam Channel, gratis. Tinggal Anda klik linknya nanti yang saya akan bagikan untuk minggu-minggu yang akan datang. Nah, video ini masih akan ada di Facebook, teman-teman bisa ditonton ketika ada waktu luang, karena video ini hampir 1 jam, mungkin bahkan lebih dari 1 jam. Jadi manfaatkan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Buang yang tidak cocok, tidak usah, tidak perlu dibully. Kasih masukan, kasih saran, tidak masalah. Karena saran, masukan, kritikan merupakan sesuatu yang positif yang bisa kita jadikan lebih baik lagi. Terima kasih sudah bersama Marlam Channel. Jangan lupa like, komen, dan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat sore. Halo, nama saya Muhammad Andriawan, anak kedua dari 3 bersaudara. Saat ini, saya tinggal di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bersama istri tercinta saya. Setelah menikah, saya ikut bekerja bersama dengan mertua saya di kapal sungai tarikan Lok Kayu. Namun, pada tahun 2019, saya terpaksa keluar dari pekerjaan tersebut karena saya mengalami cedera pada kaki sehingga tidak dapat berjalan dengan normal lagi. Di tengah kebingungan mencari uang untuk menghidupi keluarga, ada seorang kawan dari Jakarta yang meminta saya buka akun di broker FBS, lalu mengajarkan saya trading forex. Setelah dirasa cukup mengerti, saya kemudian trading dengan akun real. Alhamdulillah, saya bisa menghasilkan uang dari trading. Saya sangat bersyukur. Ini ayah saya. Beberapa tahun lalu, perusahaan beliau bekerja mengalami kebangkrutan, sehingga terjadi PHK massal dan beliau tidak bekerja lagi. Pada tahun 2018, ayah saya terkena stroke, sehingga beliau tidak bisa beraktivitas secara normal lagi. Ingin sekali saya membelikan kursi roda untuk ayah, agar beliau bisa beraktivitas kembali. Lalu, saya melihat postingan dari beberapa kawan di Facebook yang menceritakan mengenai program FBS Dream Come True. Kemudian saya mencoba menuliskan mimpi saya itu. Alhamdulillah, impian saya mampu diwujudkan oleh FBS. Perwakilan FBS Indonesia datang ke rumah ayah saya dengan membawa kursi roda untuk ayah. Terima kasih banyak untuk FBS yang sudah mewujudkan mimpi saya. Kami sekeluarga sangat bersyukur karena dengan kursi roda ini, ayah saya bisa beraktivitas kembali di luar rumah. FBS is always by your side.